mobil rongsokan. Mau diapain mobilku? Kenapa? Hah? Mobil jelek kayak gini. Kamu gak terima mobil kamu dikinikan? Hah? Ya. Meskipun Mobil kamu diinjek-injek kayak gitu. Mobil jelek seperti ini ya, kita bisa beli banyak, tau nggak? ya udah kalian Besok-besokan turun. deh. Kalau kita nggak mau kenapa? Hah? Kalian nih kebangetan ya. Aku bakalan pastikan hari ini kalian juga bakalan dipecat dari sini. Gak usah lebay deh, bang, ini cuma mobil jelek kayak gitu ya. Kamu deg-degan nggak? Ya aku deg-degan lah, kan tumben banget kita disuruh ke sini, Mas. Sini. Kamu tahu kenapa kita disuruh datang ke sini cepet-cepet sama Pak Agung? Ya enggak, emang kamu tahu apa? Karena penjualan di kandang ini itu tidak stabil, tidak seperti biasanya. Nah, kalau tahu bulan kemarin sapi-sapi di kandang ini itu terjual habis, tahu nggak? Dan sekarang cuma 1-2 yang laku. Tahu kenapa kendalanya? Hah? Ya aku sebenarnya juga gak tahu sih, Mas. Kok bisa gitu ya? Gak sama kayak bulan-bulan kemarin. Kendalanya karena kita tidak mempromosikan ke customer. Hah? Nggak seperti bulan kemarin. Kita kan selalu keliling untuk mencari pembeli. Kita Iya juga sekarang sih. malas-malesan, lebih fokus sama kandang yang satunya. Ya tapi gimana, masa iya sih kita juga mau mempromosikan yang kandang di sini. Kamu tahu kan, Pak Agung sudah percaya sama kita. Dan Pak Agung sudah mempercayai kita untuk menjual sapi-sapi yang Pak Agung pelihara sekarang. Hah? Peternakannya. Iya, Mas, tapi kan kita cuma lebih fokus sama kandang yang di sana, bukan malah di sini. Ya untung saja di kandang sebelah, kandang satunya itu penjualannya lumayan bagus lah. Meskipun tidak seperti biasanya. Ya iyalah, kan kita kan lebih fokus di sana. Kita kan ya jarang gitu memperhatikan yang kandang yang di sini. Ya bilang aja nanti kok sama Pak Agung kalau sapi-sapi di kandang ini itu kurus karena kendala pakan. Bener juga sih, Mas David. Yang penting pokoknya jangan sampai kalau misalkan Pak Agung itu nantinya malah nyalain kita gitu. Kan nantinya semua yang terjadi ini di kandang sini nggak stabil gara-gara kita. Aku nggak mau kalau misalkan sampai kayak gitu. Ya udah, kita alasan aja nanti ya. Yang penting jangan sampai gaji kita bulan ini itu dipotong. Kalau sampai gaji kita dipotong, kita nggak bisa liburan lagi. Bulan kemarin kita kan liburannya ke Bali. Ya, kamu bulan ini minta ke Singapura. Tapi kalau kayak gini, ya kita batal lah. Kita nggak bakalan dapat bonus banyak. Bener juga sih, Mas, padahal aku berharap kalau misalkan penghasilan kita itu semakin hari itu semakin bertambah gitu, bonus kita juga bertambah. Jadi kalau misalkan kita mau jalan-jalan nih, ya bisa ke tempat yang lebih jauh, luar negeri gitu kan. Ya kalau semuanya pengen kayak gitu, kita harus siap lelah, siap capek. Karena kita mempromosikan sapi-sapi ke orang itu dengan jumlah yang sangat besar. Kamu tahu di kandang yang satu itu ada berapa ekor? 500 ekor, bisa-bisa 1000 ekor. Yang di sini sampai 1500 ekor. Ya kita harus mempromosikan 2500 ekor dalam jangka 1 bulan. Ya itu, Mas. Kebayang nggak capeknya seperti apa? Nah itu, Mas, kan jumlah segitu nggak kecil atau nggak banyak banget, nggak sedikit. Ya, resiko yang bakal kita terima seperti ini kalau kita cuma fokus di kandang yang satu. Karena kita nggak memperhatikan ya kandang yang ini. Ya gimana kan kita gitu, kita tuh males banget kan kalau misalkan sampai megang 2 kandang kayak gitu tuh. Yalah, kita ketemu sama Pak Agung daripada kita diomelin gara-gara kita telat. Ayo. Ya juga sih, ya udah yuk. Ya udah, panggil aja Pak Agung, Mas. Assalamualaikum, Pak Agung.
Kamu ketok dong. Udahlah. Pak Agung. Kok kayak sepi ya, Mas? Apa mungkin Pak Agung ada di kandang ya? Pantesan nggak ada di dalam. Pak Agung di Kenapa? kandang ini ya aku. Oh, Ya udah berarti, kita langsung ke sana. berarti kita langsung ke kandangnya. Ya, kita siap-siap ya. Kuping kita. Ya, iya pasti kita diomelin bentar lagi nih. Udah yuk. Udahlah yuk. Nih, si David sama si Wika kemana ya? Dari tadi aku tungguin lama banget. Apa jangan-jangan mereka berdua udah ngerasa kalau aku bakalan marah-marah ke mereka berdua. Ini pasti mereka ngerasa kalau penjualan sapi di kandang di sini mulai menurun. Juga aku udah lihat kandang di lain kayaknya penjualannya juga macet. Tapi awas aja mereka berdua ya. Sebelum datang. Itu mereka berdua. Itu Pak Agung. Pak Agung? Baru datang kalian. Ya, kita Iya, minta udah. maaf Agung, kita agak telat sedikit. Tadi kita juga udah nungguin di depan rumah Pak Agung. Ternyata Pak Agung malah ada di kandang. Sini. Atau kalian udah ngerasa kalau kalian bakal dimarahi sama saya? Hah? Iya Pak Agung, kita udah siap dimarahi sama Pak Agung. Karena penjualan di kandang ini menurun drastis, gak seperti bulan yang kemarin. Ya saya minta maaf Pak Agung. Pak Agung tahu sendiri sekarang penjualan sekarang itu sangat susah Pak Agung. Di lapangan ya konsumen tidak terlalu mengkonsumsi daging sapi karena faktor ekonomi mungkin Pak Agung. Dan mohon maaf nih Pak Agung karena sapi-sapi di sini gak seperti bulan yang kemarin. Bener Pak Agung, di sini kan sapinya tuh ya kurus-kurus gitu Pak Agung. Jadi customer juga ya banyak yang nggak tertarik sama sapi-sapi yang ada di sini Pak Agung. Begitu alasan kalian, ha? Padahal kemarin yang saya masih pegang kandang di sini, sebelum saya pasrahin ke kalian berdua, penjualan aman-aman aja. Tapi kenapa setelah kandang di sini saya serahin ke kalian berdua, penjualan makin macet atau menurun? Hah? Ya, Atau kalian ini cuman nunggu orang yang mau beli di sini, nggak mempromosikan sapi-sapi di sini? ya enggak lah Pak Enggak Agung. kok, Pak Agung, kami udah berusaha kok Pak Agung mempromosikan ya sapi-sapi yang ada di sini Pak Agung ya. Tapi mau gimana lagi Pak Agung? Kalau misalkan para customer nggak tertarik sama sapi yang di sini. Ya, kita gak mungkin lah mengecewakan Pak Agung karena Pak Agung sudah percaya sama kita. Pasti kita bekerja semaksimal mungkin untuk menjual sapi-sapi yang berada di sini dan di kandang yang satunya Pak Agung. Kita sudah berusaha maksimal, tapi ya apa boleh buat Pak Agung. Oke, kalian kalau emang bekerja semaksimal mungkin, boleh dong saya target kalian. Hah? Siap Pak Agung. Kalau Pak Agung nyuruh kita jual semuanya pasti kita jual, tapi Oke, dalam 1 bulan ini kalian harus ngeluarin sapi sebanyak 30 ekor. ya siap Pak Agung. Apapun yang Pak Agung suruh, saya bakal lakukan semaksimal mungkin Pak Agung. Bener Pak Agung, dan kita berdua bakalan berusaha gimana caranya ya sapi-sapi di sini juga banyak yang laku Pak Agung. Oke, jadi saya juga mau datengin 1 karyawan ke sini. Jadi kalau kerja kalian tetap kayak gini, saya bakal pecat kalian. Kok dipecat Pak Agung? Jangan gitu dong Pak Agung. Pak Agung kan udah lama Pak Agung. Kita juga lama kerja sama Pak Agung maksudnya. Ya meskipun lama, kalau penjualan macet kayak gini, kan usahaku bakal bangkrut. Ya. Jadi gimana? Kita bakal usahakan semaksimal mungkin Pak Agung, dan kita mengupayakan sapi-sapi yang ada di kandang di sini dan kandang sebelah itu terjual sesuai dengan target Pak Agung. Oke, jadi apa kata saya yang tadi? Jadi saya target kalian 1 bulan ini untuk ngeluarin 30 ekor. Jadi kalau kalian nggak sesuai target, ya saya bakalan pecat kalian berdua. Ya, apapun konsekuensinya saya bakal terima Pak Agung. Kalaupun tapi Pak Agung, kalau semuanya target itu gol, bonusnya gimana Pak Agung? Ya kalau masalah bonus, kalian kan tiap penjualan sapi, aku nggak lupa ngasih bonus kalian. Jadi kalau masalah bonus ya tetap bonus. Iya juga sih Pak Agung. Kita bakal usaha segera mungkin buat menjual
sapi-sapi yang sudah ditargetkan sama kita. Oke, kalau target kalian goal, kalian aman, gak bakal dipecat dari kerjaan di sini. Ya, saya mohon izin untuk mempromosikan sapi-sapi kita Bagong ke pedagang-pedagang. Ya udah, mending sekalian kalian langsung keluar aja buat ya mempromosikan sapi-sapi di sini. Ya, permisi ya Bagong. Ya udah. Ayo. Kayaknya mereka berdua ketakutan banget ya. Tapi awas aja, mereka berdua sampai main-main di belakang aku. Aku gak segan-segan bakal pecat mereka berdua dan bakal aku gantikan ya dengan karyawan baru. Posisi kita gak aman nih, kalau sampai ada karyawan baru. Oh ya, itu kok ada pickup, mungkin ada yang mau beli sapi di sini mungkin. Ayo kita samperin. Iya, ya udah yuk kita samperin. Kok sepi ya? Karena sih aku. Apa mungkin dia ada di kandang ya? Loh, Mas, Loh, mau beli sapi? bentar-bentar. wih kak. Bagas, Maksudnya dia itu mantan aku, Mas. mantan kamu? Kamu ngapain datang ke sini? Oh, aku mau ketemu sama Pak Agung. Mau beli Jadi- sapi? Atau cuma disuruh juragan kamu buat ngangkut sapi di sini? Ya iya sih Mas, gak mungkin kalau misalkan dia itu mau beli sapi. Kan dia itu nggak bakalan mampu buat beli sapi di sini, ya kan? Emang kamu tahu dia itu punya uang apa enggak? Ya tahu lah Mas, tuh lihat mobilnya aja kayak gitu. Minimal ya punya mobil Brio kayak. Ngapain juga cuma mobil pick up kayak gini? Ya maklum lah, paling enggak mobil ini ya punya juragannya. Kayaknya iya Ya sih. nggak mungkin orang ini bisa beli mobil ya, meskipun mobil ini mobil rongsokan. Kasihan banget. Gini ya Mas, saya nggak tahu kamu siapa atau entah kamu itu suaminya Wike atau pacarnya atau tunangannya, saya juga agak ngurus. Kedatangan saya ke sini bukan mau cari gara-gara, dan saya sama Wike udah jadi mantan, dan saya mau naik mobil rongsokan atau mobil bagus kan udah bukan urusannya. Kamu udah bikin masalah di sini karena kamu tuh mantannya pacar aku. Tapi menurut aku Mas, ya gak apa-apa lah kalau misalkan hari ini aku bertemu sama dia dan aku kan sekarang bisa ngebuktiin sama dia kalau misalkan kehidupan aku yang sekarang itu jauh lebih baik daripada waktu aku sama dia. Iya juga sih. Ya kan nggak ada gunanya juga. Nih mohon maaf ya, kalian nggak ada kerjaan ya? Hah? Gak ada kerjaan kamu bilang? Asalkan kamu tahu ya, aku ini sama pacar aku di sini tuh jadi kepercayaannya Pak Agung, tau nggak? Ya aku nggak peduli lah kalian mau kepercayaan Pak Agung, mau ngapain, mau jadi apa, aku nggak ngurus, aku gak ada urusan sama Ya kalian. ampun, menarik banget ya kehidupan kamu. Kamu cuma naik mobil rongsokan kayak gini, beda sama kita, tau nggak? Ya beda banget lah. Kan kamu tahu sendiri, kita bekerja sama juragan sapi terbesar di kota ini. Pasti uang kita udah banyak banget dan apa yang kita inginkan itu bisa kebeli, tahu nggak? Tapi- Nggak. Tapi atau jangan-jangan kalian bawa motor? Hah? Aku masih mending naik mobil walaupun katanya kalian jelek, tapi nggak tahu kalian harga mobilnya berapa. Hah? Ya emang sengaja kita gak bawa mobil ke sini, tau nggak? Karena tadi Karena kita nggak punya, kan? terburu-buru. Oh, kirain Kalau karena nggak punya. Kita punya mobil banyak kok di rumah, ya kan Mas? Oh kalian punya mobil banyak? Emang aku tanya ya? Hah? Ya aku mau nunjukin aja sama kamu. tapi Sedangkan kan- kamu apa yang mau ditunjukin sama kita? Ya, aku Ini nggak ada doang, yang- mobil rongsokan doang. Ya aku nggak ada yang mau ditunjukkan sama kalian karena aku nggak ada kepentingan sama kalian, dan lagian sekarang aku udah juga punya istri, jadi aku nggak mau ngurusin kehidupan kalian. Cuman kalau kalian maksa, kalian kan bilang kepercayaan aku, kalian masih betah kan kerja di sini. Kamu gak usah ngomong kayak gitu deh. Kalau kamu gak ada kepentingan, ya mendingan kamu bawa mobil jelek kamu ini dari rumah Pak Agung, ya. Karena kita udah muak ngelihat kamu dan muak ngelihat mobil yang jelek ini. Kalian pikir aku nggak muak ngelihat kalian berdua di sini? Hah? Ya udah, silakan angkat kaki sekarang juga. Hah?
Gini ya, ini mohon maaf sebelumnya, aku bukan mau bersikap kurang ajar sama kalian. Seandainya ini rumah kalian dan aku datang tanpa izin kalian, aku diusir, aku bakalan terima. Karena aku punya harga diri dan aku punya rasa malu. Masalahnya ini bukan rumah kalian cuma kerja juga di sini. Nah, juga itu dia. Karena kita bekerja dan kamu gak ada kepentingan sama Pak Agung ya. Orang yang datang ke tempat ini pasti mau beli sapi di Oh sini. enggak, soalnya kan Agung juga udah bilang. Kamu kurang ajar banget Ya, Pak Agung juga udah bilang, katanya dia butuh karyawan baru. Katanya Oh, berarti kamu karyawannya. Hah? Oh, jadi udah disampaikan ya? Orang seperti ini yang mau bersaing sama kita. Tapi aku bisa nyupir kok. Jadi aku juga bisa ngangkut sapi pakai mobil ini. Nyupir, Kamu tuh nggak ngangkut. pantas tau nggak kerja sama Pak Agung. Mending kamu cari pekerjaan lain yang apa kayak jadi tukang ojek gitu kan. Ya kenapa gak kamu Lebih aja? cocok tuh kayaknya sama kamu. Ya kenapa gak kalian berdua aja? Kalau misalkan kerja kalian becus, gak mungkin lah Pak Agung itu bisa bilang Kamu gak gitu. usah geeran ya. Kamu disuruh bekerja di sini sama Pak Agung. Mungkin jadi supir atau enggak mandiin sapi-sapi yang ada di sini. Hah? Gak usah GR deh. Hah? Kamu gak punya keterampilan. Ya gak bakalan sama lah kayak kita mesti jabatannya ya kan Mas? Pastinya. Ya gak bakalan sama sih jabatan sama kalian berdua kan. Ya itu Karena kalian daripada berdua. kamu malu di sini dipermalukan terus sama kita, mending kamu tuh cari pekerjaan lain yang lebih Tapi kan, cocok sama kamu. tau tapi nggak? kan kalau misalkan aku kerja di sini kalian berdua bakalan tersingkir, gimana dong? Udahlah, mendingan kita pergi aja ya. Hah? Banyak pekerjaan yang harus kita urus. Karena kita orang sibuk. Iya biar Beda seperti ini. Hah? Iya biar kalian juga gak kepikiran kalau kalian bakalan tersingkir, oke? Kita nggak takut kok, lagian kalau misalkan kamu kerja di sini, kamu nanti juga pasti juga dijadikan ya tukang pandi sapi di sini. Oh tukang mandiin sapi, wah kayaknya kerjaan enak tuh main air kan. Ya yang penting nggak dipanasnya seperti kalian berdua. Kalau Kamu- kalian berdua kan disuruh ke barat ya ke barat, disuruh ke timur ya ke timur. Gak usah sok-sokan deh. Kamu Ya, tuh nggak tahu ngomong pekerjaan kayak gitu. kita. Pekerjaan kita ini, kita selalu dapetin bonus dari Pak Agung. Ya tau nggak? tapi kan tetap kerja ke orang lain kan. Ya kalau misalkan kalian sukses, kalian punya usaha dan mempekerjakan orang lain. Ya gak apa-apa lah daripada kamu cuma tukang mandiin sapi dan buang kotoran sapi di sini. Hah? Aku masih lebih terhormat aku dong. Lebih Iyalah. tinggi kita dong jabatannya, enggak? Hah? Tinggi banget dong jabatan kita daripada dia. Yaudah, kita langsung pergi aja. Yaudah yuk, daripada kita ngurusin dia yang nggak jelas di sini. Ini juga mobil rongsokan. Mau diapain mobilku? Kenapa? Hah? Mobil jelek kayak gini. Kamu gak terima mobil kamu dikinikan? Hah? Ya. Meskipun Mobil kamu diinjek-injek kayak gitu. Mobil jelek seperti ini ya, kita bisa beli banyak tau nggak? Ya udah, Gak kalian usah turun. deh. Kalau kita nggak mau kenapa? Hah? kalian nih kebangetan ya. Aku bakalan pastikan hari ini kalian juga bakalan dipecat dari sini. Gak usah lebay deh, bang ini cuma mobil jelek kayak gitu ya. Ya udah, mending kalian pergi. Yaudah kita pergi. Kita udah puas tau nggak? Ngata-ngatain orang ini. Emang kurang ajar ya, orang seperti kalian juga gak pantas kayaknya kerja di sini. Aku bakalan pastikan, aku bakal ngasih pelajaran sama kalian berdua. Kamu mau apa? Ini Agung kemana sih? Pak Agung di kandang ya? Udah deh, mending sekarang aku telepon aja si Agung. Kayaknya benar deh yang Agung ceritain di telepon. Penjualan gak laku ya gara-gara mereka berdua gak kerja ya. Dilihat dari sikapnya, dan walaupun dia kerja ya mana mungkin ada orang yang mau beli. Kalau misalkan ya pelayanannya begitu. Kurang ajar banget nih kalau misalkan begini bisa bangkrut beneran nih usaha ternakku. Ya udah deh, mending sekarang aku telepon Agung aja. Agung kandang juga agak lumayan jauh jalan kaki ke sebelah sana. Loh, ini Agung. Kenapa gak datang waktu barusan aku ketemu sama dua karyawan itu ya? Lagian kalau misalkan aku bilang Agung itu anak buah aku, mereka berdua juga gak bakalan percaya. Ya udah deh, mending sekarang aku langsung ngomongin si Agung. Bos, Kamu nih gimana? udah dari sih, tadi Gong? bos datang. Udah dari tadi nungguin. Gimana untuk stok pakan banyak? Masih aman bos, masih banyak bos. Ini masih tinggal sekitar 4 ton ya? Ya ini lagi Yang bos. di sebelah ini ya? Oh kayaknya masih lebih 4 ton Gung. Jadi gini Gung, kedatanganku ke sini seperti yang aku omongin tadi malam. Aku mau tanya masalah perkembangan kandang. Dan kamu juga udah bilang masalah permasalahan. Sekarang kita urut dari pakan dulu nih. Pakannya cocok kan sama sapi kan? Cocok bos. Dan pastinya sapi masih gemuk-gemuk. Masih gemuk-gemuk. Stok pakan juga masih aman lah, masih banyak. Dan untuk proses penjualan yang macet ya Gung. Iya benar bos. Apa benar salah satu karyawan kamu yang ngurusin masalah penjualan itu perempuan namanya Wike Gung?
Kok tahu, Bos? Iya tahu lah Gung, dia itu mantan aku Gung. Dia udah ngata-ngatain aku, udah ngata-ngatain mobil aku rongsokan. Dia kan kurang ajar banget Gung. Jadi barusan dia ngata-ngatain Bos. Dia tadi sama karyawan yang satu yang cowok dari kandang, Bos. Ya udah deh, sekarang gini deh, kamu nggak perlu jelasin panjang lebar. Intinya aku sekarang mau ketemu sama dia. Aku kan mau jemput istri. Jadi kita ketemu di luar aja, oke? Ya udah, Bos. Ya, kalau misalkan nggak cepat diatasin dan aku nggak pecat 2 karyawan itu, ya kamu siap-siap aja setelah ini jadi pengangguran Gung, karena usaha kita bakalan bangkrut. Ya jangankan untuk menjual sapi yang ada di kandang, cara dia berbicara sama orang lain aja dia nggak punya sopan santun. Gimana orang mau tertarik coba? Wah, jadi saya tertipu oleh mereka berdua, Bos. Ya, aku tadi juga sempat bilang sama dia, kalau kamu misalkan mau cari karyawan baru dan aku bilang kalau misalkan aku yang bakalan jadi gantinya mereka, dia malah ngata-ngatain aku. Harusnya kan mereka tambah berusaha gimana caranya dia gak diganti sama orang lain dengan cara membuktikan kalau misalkan kerjanya mereka lebih bagus, bukan malah ngancam aku, Gung. Ya benar juga, Bos. Nah, dilihat dari caranya mereka mengatasi suatu masalah itu udah bisa kita lihat kalau misalkan dia memang gak ada passion buat ya kerja sama kita, Gung. Ya udah kalau gitu biar mereka berdua saya ajak ketemu sama Bos, langsung pecat aja. Ya Bos. udah, sekarang kamu gue aja, kita langsung ketemu di luar. Baik, Bos. Jadi aku sekalian mau pulang dulu bentar, mau ganti mobil, Gung. Baik, Bos. Aku juga malu dikata-katain dibilang bawa mobil rongsokan. Kirain ketemu sama mantan mau tanya kabar, malah ngata-ngatain mobil aku. Sudah, Bos. Ya udah deh, kalau begitu aku mau langsung pulang aja, Gung. Jadi jangan lupa kamu langsung OTW juga. Siap, Jadi Bos. biar enak kita langsung ketemu di sana. Oke? Udah, siap, Bos. Ya udah, dan ingat aku gak bakalan segan-segan buat pecat 2 karyawan itu walaupun itu pilihan kamu, Gung. Baik, Bos. Oke? Siap, Bos. Udah deh kalau begitu. Aku pulang dulu, Gung. Ternyata si David sama si Wika di belakang aku sifatnya gak bener banget ya. Kok aku tambah kesel sama mereka berdua ya. Udah deh, mending aku sekarang siap-siap aja deh. Mas Bagas mana ya? Kok nggak jemput-jemput? Padahal tadi aku udah WhatsApp dia. Dia bilang mau jalan buat jemput aku. Tapi untungnya urusanku tadi udah kelar sama teman-teman kan. Tapi aku pikir Mas Bagas sudah nungguin aku udah lama, karena tadi kan aku masih sempet ngobrol tuh sama si Dona. Aku pikir Mas Bagas nungguin aku, ternyata aku yang malah nungguin dia. Kalau tahu begini kan mending aku tadi nunggu di kantor teman aku juga, daripada harus nunggu-nunggu terlalu lama kayak gini. Tapi mungkin kerjaan Mas Bagas belum kelar kali ya, karena kan Mas Bagas bilang masih ada banyak urusan peternakan juga. Kasihan deh, dia benar-benar suami yang baik buat aku, karena dia kerja banting tulang kesana kemari ya hanya untuk menghidupi keluarga kecilnya. Pokoknya aku nggak boleh ngeluh, meskipun aku cuma tunggu sebentar kayak gini. Seenggaknya aku bisa menghargai Mas Bagas, karena dia udah capek bekerja tapi masih sibuk buat antar jemput aku. Lagian sih aku nggak dibolehin pergi sendirian. Pasti kalau mau kemanapun harus selalu diantar jemput sama suami aku. Ya udahlah, mending aku tunggu Mas Bagas. Aku juga berharap mudah-mudahan nggak ada kendala yang menghalangi Mas Bagas untuk datang jemput aku. Ya mungkin dia juga sampai bentar lagi. Dia ternyata nggak lama juga dia udah datang. Duh, Hai, Mas. kamu udah lama ya nungguin.
Enggak juga sih, aku juga baru keluar, tapi aku pikir kamu udah nungguin aku, Mas. Maaf, aku soalnya telat jemput kamu. Soalnya aku barusan masih pulang kan. Aku masih ke rumahnya Agung. Tadi kan aku udah bilang sama kamu. Iya sih, tapi gimana urusan peternakan, aman kan? Nah, sebenarnya kan tadi aku pulang dulu. Setelah ngantar kamu aku pulang buat bawa mobil pickup. Jadi kan aku mau bawa stok konsentrat. Cuman setelah aku telepon sama si Agung, ya katanya Agung masih banyak. Gitu. Dan aku lihat di gudangnya Agung juga masih tinggal sekitar 4 ton untuk pakannya. Tapi apes, tadi aku waktu nyampe aku ketemu sama mantan aku si Wike. Mantan kamu? Ya iya, aku kan juga ke Agung kan. Agung juga laporan masalah penjualan di kandangnya Agung menurun. Terus ya karena karyawannya juga mungkin masalah kerjaannya juga kurang maksimal. Ya jadi aku langsung samperin deh ke sana. Dan aku turun dari mobil, aku terus disamperin sama dia. Terus dibilang ya aku bawa mobil rongsokan lah. Ya padahal kan dia juga gak tahu kalau misalkan Agung kerja sama aku, Dek. Cuma karena kamu bawa mobil pickup, terus mantan kamu ngata-ngatain kamu, Mas. Ya aku wajar sih dia bilang seperti itu. Kan dulu Wika juga gak baik-baik putusnya sama aku. Dan mungkin sekarang dia masih ada dendam sama aku. Dan ya mungkin ngiranya aku masih belum jadi apa-apa. Tapi aku udah jelasin kok kalau misalkan aku udah punya istri dan aku udah nikah sama kamu. Tapi dia mah tetap ngata-ngatain aku. Dan aku juga udah bilang kok sama Agung kalau misalkan sekarang dia harus kesini juga. Tapi dari tadi kayaknya dia masih belum nyampe ya ke sini. Belum, Mas, aku nggak ada kelihatan Mas Agung sama sekali nih. Tapi soal mantan kamu, sebenarnya aku ikut kesel sih dengernya karena kamu dihina sama mantan kamu sendiri. Padahal kamu juga sampai sekarang kan udah nggak ada urusan sama mantan kamu. Karena kamu sekarang kan udah punya keluarga toh. Seharusnya mantan kamu nggak perlu lah ikut campur urusan kamu mau jadi apa, kamu mau bawa kendaraan apa. Seharusnya dia nggak perlu ikut campur. Ya aku udah ngejelasin, tapi kan yang tahu watanya Wika kan aku, Dek. Dan sekarang aku juga bingung kenapa sih Wika masih tetap kayak gitu sikapnya sama aku. Padahal aku udah minta maaf dulu kalau misalkan aku yang salah. Tapi kan itu udah masa lalu. Dan dia juga bilang kalau misalkan aku mantannya di depan suaminya lagi. Dan sekarang aku juga bingung apa tindakan yang harus aku buat sama mereka berdua. Kan mereka berdua ternyata anak buahnya Agung, dan mereka berdua yang menyebabkan penjualan di peternakan punya Agung menurun. Ya aku harus profesional dong. Kalau misalkan dia kerjanya bagus ya aku gak bakalan nyangkut pautkan masalah pribadi aku sama dia. Dia kerja bagus ya bakalan aku gaji. Tapi masalahnya dia kan kerjanya udah gak bener, ditambah lagi juga kurang ajar sama aku. Ya aku gak bakalan segan-segan buat nyuruh ya si Agung mecat mereka berdua. Ya toh yang mau gantikan mereka juga banyak. Berarti suami dari mantan kamu juga ikutan ngata-ngatain kamu ya? Iya, malah dia nyara aku ya bakalan nyaingin mereka. Kan si Agung pastinya udah bilang bakalan mecat dia dan menggantikan dengan karyawan yang baru. Dan mungkin ngiranya ya aku, Dek. Sebenarnya aku nggak mau sih kamu kembali berhubungan sama mantan kamu yang menjengkelkan itu. Cuma kalau nggak ditindaklanjutin, hal ini nggak kamu urusin, pasti nanti mereka tambah kurang ajar sama kamu. Aku nggak mau nantinya kamu malah terus-terusan dicaci maki sama dia kalau kita nggak ngomong sebenarnya kamu itu siapa. Ya gimana ya, aku sebenarnya orangnya gak enak kan, Dek. Tapi kalau misalkan dibiarin ya aku juga bakalan bangkrut. Nah justru itu. Ada deh, ntar kan dia mau kesini bareng sama si Agung, kita tinggal nungguin aja. Kalau misalkan dia ya memang udah gak bener dan gak bisa diperbaiki masalah kerjaannya, ya udahlah aku cari gantinya aja. Aku gak mau ambil pusing. Dan si Agung kayaknya juga udah nyerah, dan Agung juga udah nyerahin semuanya sama aku. Dan kayaknya untuk cari gantinya aku deh nanti yang cari gantinya. Untuk masalah gaji ya gampang lah nanti, soalnya kan di peternakan Agung sekarang lagi menurun drastis. Jadi biar pakai uang peternakan yang lain buat nutupin masalah kerugian.
Ya udah kalau gitu kamu yang sabar aja ya. Aku berharap mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik daripada karyawan sebelumnya. Iya sih dek, tapi yang bikin aku jengkel bukan masalah kerjanya juga. Ya sebenarnya ini masalah pribadi. Ya dia mungkin masalah masa lalu, terus masalah keadaanku sekarang. Padahal dia gak tahu kalau misalkan ya sekarang dia kerja sama aku. Cuman kalau misalkan ya aku bilang tadi waktu aku tengkar ya pasti gak bakalan percaya dan bakalan memperumit masalah. Jadi aku suruh Agung aja bawa mereka ke sini, karena misalkan ada Agung mereka bakalan percaya. Ya percuma kan aku ngomong panjang lebar kalau misalkan nggak ada Agung. Ya sih, tapi aku yakin deh nanti kalau mereka udah tahu ternyata kamu itu bos dari Pak Agung dan dia adalah karyawan yang yang nggak bener lah di perusahaan kamu, dia pasti malu banget Mas karena udah memperlakukan kamu seenaknya seperti itu. Ya udah deh kalau begitu, apa kita ajak yang ketemu di tempat lain aja ya? Soalnya kan Agung juga masih belum datang. Takutnya dia masih lama. Harusnya sih mereka nyampe duluan ke sini. Karena aku udah bilang sama Agung, mereka kayaknya mau tawuran deh. Ya kalau emang kita mau ketemu di tempat lain, kamu harus hubungin dia dong. Kayaknya ini deh. Wah, ini bener. Ini si Agung. Tapi si Wika mana ya? Mungkin dia nyusul kali Mas. Oh iya mungkin. Yaudah deh kita tungguin aja. Wah, si bos sudah nyampe tuh. Kok jadi gak enak telat-telat. Apalagi bos gue lah nyampe ke sana. Mana si David sama si Wika masih belum datang lagi. Aku mau bilang gimana sama bos ya? Udah deh, mending aku samperin bos dulu. Kok bisa duluan aku sih Gung nyampenya Gung? Iya bos, maaf bos. Saya telat bos. Terus si Wika mana Gung? Barusan saya telepon si David sama si Wika ada di jalan katanya bos. Saya jadi gak enak bos, ini bos duluan nyampe sini bos. Ya, yang cowok siapa namanya? Si David bos. Oh David namanya. Kalau si David sama si Wika emang nggak pernah punya aturan ya Gung. Masa ya bosnya sendiri disuruh nunggu, harusnya kan mereka dulu Gung yang nungguin di sini. Ya udahlah, sekarang begini aja Gung. Gimana bos? Yang aku bilang tadi, ini bukan karena masalah pribadi aku sama Wika Gung, cuman ini masalah kerjaan. Seandainya kerjanya Wika itu bagus sama si David, aku gak mempermasalahkan. Ya kerja ya kerja Gung, masalah pribadi. Ya, cuman kan memang kerjanya Wika sama siapa? David bos. Sama si David memang udah gak bener. Ya udah deh kalau begitu aku gak bakal segan-segan mecat dia Gung. Ya walaupun dia itu punya masalah di masa lalu sama aku Gung, tapi itu bukan jadi penilaian buat aku. Ini maksudnya biar dijadikan contoh juga buat kamu Gung. Artinya kalau misalnya kita tetap mempertahankan mereka berdua, usaha kita bakalan bangkrut. Iya bos. Dan kamu juga bakalan jadi pengangguran Gung. Ya saya nggak mau bos, mending si David sama si Wika aja bos dipecat bos. Ya kalau misalkan mantan dari suami saya itu kerjanya bagus Pak Agung dan dia menghina suami saya, itu mungkin masih kita beri toleransi lah. Tapi ini kan dia kerjanya udah nggak bagus, malah ngatain suami saya juga kan, gimana nggak sakit hati kita? Iya benar Bu Sinta. Jadi gimana kalau menurut kamu? Kamu setuju nggak? Soalnya kan dia kamu yang ini Gung, yang handle. Dan walaupun dia kerja, misalkan kamu tetap mempertahankan dia, ya sebenarnya aku gak masalah Gung, kan yang ketemu tiap hari akan kamu Gung, bukan aku. Kalau aku cuman tinggal telepon kamu aja, gimana kerjaan, beres nggak? Ya saya setuju bos, mereka berdua dipecat. Soalnya saya sudah kecewa juga bos sama mereka berdua bos. Mereka berdua di depan saya ngomongnya sopan banget bos. Terus di belakang saya Sopan ya, dari mana Gung? Aku bawa pickup, dia naik ke mobil aku kok tadi. ya itu di belakang saya bos, tapi mereka di depan saya tunduk banget bos. Ya mungkin Ini mereka Gung, Ya ini bos. nggak usah ngomong. Dia bersikap seperti apa sama Ini aku? ngapain ada Dia udah di sini. ngobrol sama Pak Agung lagi? Mau tahu? Kamu ngapain ngobrol sama Pak Agung? Hah? Kayaknya serius banget. Ya, Hah? terus kenapa, Yang Bang? bilang kamu mau menggeser posisi aku ya? Hah? Kamu menghasut Pak Agung? Hah? Agung. Gak bakalan mungkin mempan, tahu nggak?
Pak Agung, mohon maaf nih Pak Agung. Ya aku juga mohon maaf sama kamu. Aku nanti dikira masih belum move on lagi sama mantan kamu. Ini aku juga bawa istri ke sini. Biar maksudnya biar kamu juga tahu kalau misalnya aku udah punya istri. Jadi masalah kita di masa lalu udah selesai. Kamu tuh ya, aku tahu kok pasti kamu ngomong sesuatu kan sama Pak Agung. Hah? Ngomong sesuatu? Iya kan Pak Agung, mending Pak Agung tuh gak usah percaya sama orang ini Pak Agung. Dia mungkin mau ngelamar pekerjaan kan sama Pak Agung, mending Pak Agung gak usah terima nih orang ini. Dan karena dia itu orangnya tuh males-malesan Pak Agung. Oh, kamu tahu ya aku males-malesan. Ya mungkin dulu aku gak punya apa-apa, makanya kamu pergi ninggalin aku. Dan setelah aku bisa beli sesuatu, kamu balik, aku gak mau kan? Ya sekarang gini, memangnya urusan suami saya sama Pak Agung, urusan kamu juga. Ya iyalah, karena aku tuh nggak mau kalau misalkan aku sampai satu kerjaan sama orang ini, tau nggak? Gini ya, aku baru datang, tadi kamu ngata-ngatain aku datang pakai mobil rongsokan, kamu bilang kan, mobil aku dinaikin sama kamu, nggak punya sopan santun, dan sekarang aku dibilang mau ngerebut masalah kerjaan kamu. Seharusnya kalau misalkan kerjaan kamu memang bagus, kamu nggak perlu takut, siapapun, bahkan 20, bahkan 1000 orang pun datang, kalau kamu yang terbaik, kamu nggak bakalan tergeser. Tapi kalau memang kamu udah bukan yang terbaik, tanpa ada orang lain datang pun kamu bakalan tersingkir. Malah aku tahu nih busuk kamu, tau nggak? Kamu sengaja kan biar aku sama pacar aku ini tersingkir. Jangan terlalu banyak ngomong deh ya. Kalau nggak ada Pak Agung, aku nggak bakalan sopan depan kamu, tau nggak? Hah? Kamu udah rese, pakai motor jelek, rongsokan, sok-sokan. Bedain ya motor sama mobil. Ya biasalah orang nggak pernah naik mobil, motor terus yang diomongin. Sekarang aku minta tolong deh sama kalian berdua, gak usah kerja di tempat Agung lagi. Apa? Emang kamu siapa? Atasan Pak Agung? Hah? Nyuruh-nyuruh kita buat gak kerja lagi di sana? Hah? Gini ya. Kamu bilang tadi aku bawa mobil rongsokan. Sorry ya, mobil itu punya karyawan aku. Dan ini mobil aku. Kalian tahu kan mobil ini kan? Sebenarnya kamu siapa ya? Hah? Sampai Pak Agung bisa nurut sama kamu? Ya udah deh, Gung. Sekarang kamu bilang deh, Gung. Aku nggak mau panjang lebar. Kayaknya orang ini emang kurang ngajar. Kamu udah lihat Pak Agung, sendiri kan? mohon maaf nih Pak Agung. Dia tuh udah kurang ngajar, udah gak sopan sama Pak Agung. Tapi kenapa Pak Agung tuh kayaknya nurut banget sama orang ini? Ya, yang sebenarnya kurang ajar itu kan kalian berdua. Maksud Pak Agung? Bos Bagas ini bos kita yang memiliki peternakan yang aku kelola. Hah? Tapi Pak Agung, kamu sempat ngata-ngatain bos aku kan? Bos Bagas kan? Di depan gerbang. Tapi Pak Agung, kok gak pernah ngomong kalau ini atasan Pak Agung? Terus itu penting aku ngomongin bos aku ke kalian berdua, hah? Ya. Kalian kan cukup kerja jadi peternakan aku. Ya supaya kita tahu aja Pak Agung, biar gak salah paham aja seperti ini. Kalau kalian tahu, pasti kita nggak bakal tahu kalau di perusahaan kita ada karyawan macam kalian berdua. Dan begini ya, Mana nih? kalian jangan suka ngehina orang lain. Mungkin dulu aku memang orang gak punya, dan kamu selalu ngata-ngatain aku. Dan aku naik mobil pun, padahal kalian masih belum mampu buat beli mobil. Kalian ngata-ngatain mobil aku rongsokan. Ya, Dan sekarang bilang aku mau ngerebut pekerjaan kalian. Mau kalian apa sih? kita minta maaf ya, Gas. Kita tolong jangan pecat kita, ya kan? Jangan bilang ke dong, bilang Bapak. Kamu mau naik mobil ini? Kita, Enggak, biar kalian nggak ngatain mobil aku rongsokan lagi. Pak, kita minta maaf Pak. Nggak usah Kita salah udah tingkah salah gitu paham Pak. Kita Kenapa udah... jadi salah tingkah sekarang? Ya udah, mulai sekarang saya minta kalian berdua jangan ganggu suami saya. Apalagi kamu sebagai mantannya nggak malu gangguin suami saya. Tapi Bu, kita butuh pekerjaan itu Bu. Masa kita dipecat Bu? Iya, dan dari Pak dulu Agung, kita kan udah kerja di peternakan itu. Kalau kalian butuh pekerjaan ini, harusnya kalian bekerja dengan baik dong, nggak kayak gini. Udahlah ya, sekarang aku nggak mau banyak ngomong sama kalian. Kalian berdua gak usah kerja dan kalian berdua pergi dari hadapanku. Tapi Pak, Dan ingat, kalau mau ngata-ngatain orang, kamu harus tahu posisi dulu. Kalau kamu memang udah beneran orang kaya ataupun kamu jadi orang yang sukses, kamu gak apa-apa. Ngata-ngatain itu terserah kamu. Ya walaupun itu membuat kamu rugi. Tapi keadaan kalian udah memprihatinkan. Kalian masih mengurusi hidup orang lain. Iya, kita minta maaf. Ya udah gak usah minta maaf lagi. Sekarang mending kalian pergi. Kan kalian masih punya rasa malu kan? kita udah Kalau enggak, dipecat. aku teriakin satpam. Jangan Kalian Pak. aku suruh pergi. Kalian mau? Ya udah deh, kita pergi. Bawa motor Matic doang udah sok-sokan.
untuk masalah kandang yang ada di rumah kamu, biar aku aja yang cari pekerjaannya, Gung. Kayaknya kamu masih belum bisa cari pekerja yang bagus. Sekarang nggak apa-apa deh kalau kamu mau pergi. Ini urusan biar cepat selesai, biar aku langsung cari penggantinya Wike sama si David itu, Gung. Ya udah. Ini aku mau ngasih contoh cara cari orang seperti apa. Nanti kamu nilai sendiri. Seandainya itu buruk, ya kamu harus jujur sama aku. Berarti aku salah pilih juga, Gung. Tapi kayaknya selama aku milih pekerja, kayaknya benar semua deh, Gung. Tapi kan aku juga manusia, pasti ya bisa salah-salah Pasti ada juga. salahnya juga. Udah deh, kalau begitu, kalau kamu mau pergi, pergi aja, gak apa-apa. Bawa motor kamu, Gung. Ya bos, jadi maafin kesalahan saya bos, sudah salah milih karyawan kayak gitu bos. Ya gak apa-apa lah, Gung. Ini jadikan pelajaran aja. Jangan gampang percaya sama orang lain. Dia mungkin kemarin jadi orang kepercayaan kamu, tapi sekarang dia malah gak benar kerjaannya. Jadi harus pastikan lagi orang yang benar-benar bisa kerja, Gung. Oke? Ya udah kalau gitu saya pulang duluan ya bos. Ya udah, Gung. Saya duluan bu. Iya Pak. Jadi sekarang mending kita langsung ke rumah si Arga aja. Aku mau ngomongin masalah ini ke Arga. Mungkin Arga mau buat kerja di peternakan Agung. Ya udah, mumpung ini juga baru-baru aja kan kita mecat karyawan, biar cepat ada penggantinya juga kan Mas. Ya, si Arga juga kayaknya banyak cicilan sekarang. Jadi kasihan juga kan gak disuruh kerja. Mungkin ini udah rezekinya dia. Yang pasti gajinya bakalan lebih besar dari mereka berdua, karena si Arga kan ngandelnya sendirian. Hitung-hitung kita juga bisa bantu Mas Arga kan. Ya udah deh, kalau begitu nanti sekarang kita langsung pergi aja yuk.